Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bariku Inado Tanaim dengan NIM 2111001400880. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas interaksi manusia dengan komputer dengan dosen pengampu Bu Intan Komalasari, Eskom Mkom. Dalam video ini, saya akan membahas tentang studi kasus terkait prinsip desain grafik. Sebelum saya masuk ke studi kasusnya, saya akan menjelaskan pengertian prinsip desain grafik. Prinsip desain grafik itu adalah aturan-aturan dasar yang digunakan untuk menyusun elemen visual seperti teks, gambar, bentuk, dan warna agar menciptakan tampilan yang menarik, harmonis, dan komunikatif. Prinsip ini juga membantu para desainer untuk menyampaikan pesannya lewat media visual atau gambar yang dia buat sendiri. Dalam prinsip desain grafik ada 8 prinsip dalam desain grafik. Pertama itu adalah keseimbangan. Keseimbangan itu dalam desain itu sama seperti keseimbangan dalam fisika, yaitu elemen visual seperti warna, teks, dan gambar itu menyebar secara rata, jadi agar tampak seimbang dan stabil dalam elemen visual. Yang kedua adalah perspektif. Jadi perspektif ini sama aja kayak sudut pandang. Perspektif ini terbentuk karena pengaturan objek dalam ruang dua dimensi tapi terlihat tiga dimensi. Ya seperti dunia nyata, perspektif ini menciptakan kedalaman dan menunjukkan hubungan antara objek yang berbeda dalam ruang. Yang ketiga adalah harmoni. Harmoni ini adalah semua bagian desain visual yang saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain. Tujuannya untuk membuat tampilan yang nyaman dilihat. Yang keempat adalah kesatuan atau unity. Unity ini semua elemen visual ini saling berhubungan agar terasa utuh. Jadi elemen-elemen ini saling bekerja sama agar si desainnya ini memiliki makna atau pesan yang ingin disampaikan. Yang kelima adalah gerak atau movement. Gerak dalam desain ini adalah ilusi pergerakan. Jadi mengarahkan mata kita sebagai penonton dari satu elemen ke elemen lainnya. Jadi menciptakan alur visual yang dinamis. Yang keenam adalah pola atau pattern. Pola ini dibuat dari pengulangan elemen visual yang sama. Jadi menciptakan desain yang menarik dan teratur. Tapi pola ini harus diatur juga agar tidak monoton atau membosankan. Yang ketujuh adalah kontras. Kontras adalah perbedaan yang paling mencolok dalam elemen visual, seperti terang atau gelap, atau warna hangat atau dingin. Jadi kontras ini membantu menonjolkan elemen-elemen penting seperti warna, garis, bentuk, dan sebagainya agar terlihat menarik perhatian. Yang kedelapan adalah variasi. Variasi ini memberikan desain yang beragam dan tidak membosankan. Jadi variasi ini memberikan visual yang berbeda-beda dengan menambahkan elemen yang beragam namun tetap harmonis. Selanjutnya, kita akan masuk ke studi kasus. Ada sebuah startup teknologi ingin membuat aplikasi yang bernama Scan and Go. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk membuat pengalaman belanja terbaru. Di saat kita booking toko, kita nggak harus antri di kasir lagi. Jadi kita langsung scan barangnya, terlihat harganya secara real time, dan kita langsung membayar di aplikasi tersebut. Nah, tim pengembang itu udah berusaha semaksimal mungkin untuk agar aplikasinya secara fungsional berjalan dengan baik. Namun, tim desain UX ini baru gabung dan diminta untuk menganalisis potensi penerimaan agar penggunanya itu menerima atau tidak sesuai kriteria desain antarmuka. Ada 3 pertanyaan terkait studi kasus tersebut. Pertanyaan pertama, jika informasi produk seperti nama, harga, dan diskon pada Scan and Go ini fontnya kecil, warna kotasnya rendah, atau tanpa penekanan visual yang jelas, dampaknya apa sih terhadap pengguna? Ya, kita bayangin aja kita lagi sebagai pengguna nih, kita udah berkeliling toko, terus kita scan
barangnya, lihat aplikasinya aja, harganya tuh susah dilihat. Apa seperti harga diskon dan namanya aja susah dilihat gitu. Walaupun ada gambar kan segede gambar pun kalau harganya susah dilihat tuh jadi males gitu. Apalagi kontrasnya itu bikin kita sakit mata. Jadi penting aplikasi itu membuat font yang lebih sesuai dan enak dilihat, apalagi kontrasnya, agar aplikasinya itu nyaman dipakai oleh pengguna, agar lebih betah juga pengguna yang menggunakan aplikasinya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana kemampuan personalisasi seperti fitur belanja favorit, histori pembelian, dan rekomendasi produk ini meningkatkan loyalitas dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi ini ya, Scan and Go. Fitur-fitur seperti belanja favorit, histori pembelian, dan rekomendasi produk ini seperti kita dimanjakan oleh aplikasi tersebut gitu. Setiap kita buka aplikasinya, kita langsung ketemu gitu aplikasi yang sesuai kebutuhan kita. Jika memang tidak ketemu kan, kita bisa lihat histori pembelian kita. Terus bayar, kita pesan lagi dan kita bayar lagi. Jadi bikin proses belanjanya itu lebih cepat dan jadi kita enak gitu menggunakan aplikasi itu secara terus menerus. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana pergeseran paradigma interaksi ini telah terjadi dari era Command Interface atau CLI? Selanjutnya kita beralih lagi ke Graphic User Interface atau GUI. Nah, selanjutnya lagi kita di sekarang ini muncul yang namanya Natural Language Interface yang bisa langsung menangkap suara. Nah, bagaimana sih evolusi ini cara cepat gitu? Faktor pertama itu adalah hardware kita itu semakin canggih gitu. Dulu tuh kita menampung komandan interface itu karena hardware kita tidak sanggup gitu untuk menampung grafik user interface yang menampilkan visual dan secara otomatis cuma pakai mouse doang. Nah, faktor kedua adalah softwarenya. Softwarenya itu makin canggih yang membuat kita tuh bisa secara otomatis gitu. Secara otomatis kita menggunakan aplikasi tersebut seperti kita tinggal swipe aja, terus kita tinggal ngomong aja ngomong lewat suara. Yang faktor ketiga adalah penggunanya sendiri itu makin anti ribet atau makin males lah. Jadi yang membuat tiga faktor ini yang membuat desain antarmuka itu menjadi manusiawi dan lebih mudah digunakan. Sekian dari saya terkait prinsip desain grafik, studi kasus, dan tiga pertanyaan yang saya sudah jawab di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.